Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Opini, kembali lagi obrolan pas di sini dan pastinya bersama saya Iqbal Fatwa di episode kali ini. Apa kabar Anda pemirsa Opini, dan juga pastinya terima kasih banyak yang sudah selalu setia menonton obrolan pas di sini. Nah, jangan lupa nih untuk semua pemirsa Opini harus juga bisa subscribe YouTube channel TVRI Bengkulu biar bisa nonton opini ini di mana saja ya. Begitu sudah tayang episode terbarunya bisa langsung nonton sekarang juga, dan jangan lupa like dan juga komen, dan juga bisa sebarluaskan, share ke semua teman-temannya ya, biar semua bisa nonton bagaimana nih opini. Dan juga untuk Anda pemirsa Opini, nah kalau nih pemirsa Opini ada kira-kira nih, wah boleh nih undang si ini, nah boleh juga nih lampirkan juga di kolom komentarnya di YouTube boleh, ataupun juga mau DM Instagram TVRI Bengkulu juga boleh. Untuk Min, saya punya temen nih, boleh nih diundang di Opini, boleh, silakan aja nih. Dan kali ini, nah saya akan mau ngajak nih untuk pemirsa Opini berbagi cerita nih bersama salah satu dokter yang ada di Bengkulu ini, masih muda pastinya, dan juga sudah banyak melakukan hal-hal positif untuk pengabdiannya menjadi seorang dokter untuk membantu sesama. Sudah berangkat ke desa-desa, terus juga bertemu sama anak-anak juga sudah banyak. Nah, seperti apa perjalanannya? Langsung saja kita ngobrol bersama dengan Dr. Nadia Umniati Syarifah. Oke, assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam, Bang. Wah, luar biasa ini. Nah, ngomong-ngomong kalau soal panggilan nih, kalau Bu Dokter kan yang sudah berstatus berkeluarga nih. Nah, kalau Nadia sudah berkeluarga belum, Nah? Belum, Bang. Berarti Mbak Dokter nih. Boleh panggil Nadia, boleh panggil Mbak, boleh panggil Doknat. Doknat. Biasa teman-teman Doknat gitu ya? Kalau lagi ada maunya konsul manggil dokter. Oke. Kalau lagi mau curhat, Nat aja. Oke deh. Nah, Nadia, kita hari ini nih pemirsa Opini akan bahas satu hal yang spesial nih. Dia yang tak terlihat nih tema kita. Karena kenapa dia yang tak terlihat? Karena dari awal kuliah dulu nih, Dokter Nadia ini sudah banyak melakukan hal-hal seperti mengabdi untuk ke masyarakat di daerah terpencil, dan masih banyak aktivitas lainnya nih. Dan sebelum kita ngobrol panjang lebar, kita mau kenalan lebih dalam lagi nih. Seorang Dokter Nadia hingga akhirnya memutuskan, wah saya mau jadi dokter nih, ataukah memang ini benar-benar cita-cita dari kecil nih? Kan kalau zaman kecil, polisi, dokter, pilot gitu ya. Iya, nah kalau Nadia gimana, Nat? Kalau misalnya kenapa mau pilih kedokteran, itu balik-balik lagi kayaknya semua anak-anak tuh cita-citanya jadi dokter ya, Bang. Okay, tapi alhamdulillah tetap konsisten sampai akhir. Terus juga karena kebetulan ayah meninggal waktu kelas 4 SD, terus kayak kepikiran jadi kayaknya aku harus menjadi dokter untuk membantu meminimalisir angka kematian atau apa, supaya berbakti juga kan, menjadi amal jariah. Betul. Ayah juga di kemudian hari kayak gitu. Oke. Jadi emang cita-cita juga dari kecil. Berarti mulai dari SMA-nya memang sudah benar-benar, SMP berarti dong sudah ada pelajaran IPA ya. Yeah. Sudah benar-benar fokus nih menekuni biologi, fisika gitu. Nah, kalau untuk awal mula nih, Nat, untuk masuk ke kedokteran nih di tahun berapa, Nat? Oke, kalau dulu itu kan tamat SMA itu kan masih ada yang namanya jalur undangan ya, Bang. Kebetulan kemarin bersekolah di SMA Negeri 5. Alhamdulillah dapat undangan nih. Kami berlima dari SMA 5 ke Universitas Bengkulu. Jadi mungkin kayak hoki-hokian juga ya. Jadi dapat jalur hadiah kali ya untuk jalur hadiah kena rajin belajar mungkin. Betul. Di kedokteran Unipnya itu sendiri, sehingga masuklah di kedokteran Unip di angkatan 2013. Itu angkatan kelima kalau dulu gitu. Oke, masih waktu kedokteran Unip masih baru-baru ya. Banget. Angkatan kelima nih. Iya. Oke, nah ini kan dapat undangan nih. Berarti kan semacam, wah ini memang benar-benar cita-cita, iya, terus doa juga yang terjadi. Gimana, Nat, awal pertama kalinya? Begitu dikasih tahu, kamu dapat ini nih undangan. Itu kan pakai website gitu kan, Bang. Jadi harus mengecek doa dan sholat makin diperkencang gitu kan waktu itu. Karena memang kayak, duh gimana nih kalau mau ujian, itu kan pasti bakal banyak banget nih saingannya. Belum lagi mau bimbel lagi ini itu. Betul. SBM itu kan kayaknya lebih
susah rasanya mau belajar lagi. Terus waktu pengumuman itu tuh sebenarnya udah sedikit hopeless gitu kan, karena kebetulan penerimaannya itu hanya 15 orang se-Indonesia. Dan pastinya kan kedokteran Unip kan udah banyak nih. Betul. Soalnya dari angkatanku pun juga ada teman-teman yang dari Palembang. Udah banyak Iya, teman-teman yang tahu gitu dari ya. daerah Jawa gitu. Sempat ada yang dari 2 orang dari Papua. Jadi waktu menjadi 15 orang terpilih itu di angkatan 2013 dan dapat undangan itu sangat-sangat bersyukur sekali, itu langsung memeluk keluarga gitu kayak alhamdulillah tercapai juga gitu ya. Seisi rumah haru biru. tercapai juga akhirnya gitu. Oke, dan nah ini nih yang paling paling satu hal yang luar biasa begitu. Pertama kali menginjakan kaki menjadi seorang mahasiswi Fakultas Kedokteran nih. Apa yang ada di benak Nadia? Apalagi terutama ngelihat pelajarannya, karena kan ya mahasiswa kedokteran itu dituntut memang benar-benar menghafal ya. Iya, kebetulan tuh kalau boleh cerita nih menjadi dokter pertama nih Bang di keluarga besar ibu. Ya, di keluarga Untuk besar. di kesehatan juga seperti perawat Kalau kesehatan ada nih, tapi kalau dokter yang pertama kali. Kalau sejauh ini sih kayaknya belum ada juga sih sampai sekarang gitu kan. Jadi kayak ngerasa tuh kan jadi kebanggaan dari keluarga sendiri keluarga itu. besar gitu ya. Iya benar. Terus waktu masuk itu kan kayak mata pelajarannya itu masih yang dasar-dasar kan Bang. Jadi nggak begitu terbebani. Tetapi ketika mulai masuk di semester 2 kita harus menghafal gitu kan, mana lagi sel-sel yang berbagai macam bentuk, warna dan ragam, itu tuh yang bikin puyeng juga kan. Jadi ya mungkin hampir semua anak-anak kedokteran tuh belajarnya sambil menangis kali, penuh dengan tangisan dan keluhan, tapi tetap aja dijalani kan karena sampai memang selesai. itu tadi ya, memang ini adalah sebuah cita-cita Dan gitu. pilihan gitu kan. Dan juga pilihan. Nah, jadi untuk adik-adik nih yang sekarang masih SMA, mungkin sudah mulai fokus nih, wah pengen jadi seorang dokter nih. Nah, perlu diingat nih, perjuangan itu tidak mudah ya, Nat, ya. Iya, sebenarnya kalau tentang ujian masuk itu kan cuman setahun kita persiapan gitu kan Bang. Tapi memang kalau untuk kuliahnya itu tuh sebenarnya itu yang beratnya. Belum lagi kita ketika koas harus jaga malam, pernah nggak pulang 2 hari. Pernah pulang tuh Bang sempat di jam 3 subuh dari M Yunus motoran, terus mampir masjid dikirain orang kabur karena mau numpang sholat kan, biasa sebelum ujian gitu. Mau dari mana dek gitu. Jadi memang bisa 2 minggu nggak pulang ke rumah, di rumah sakit. Jadi memang harus mentalnya, fisiknya harus kuat memang. Selainnya itu tadi ya, kesungguhan terus mental fisik. Yang satu lagi adalah keberanian ya. Apalagi kan dokter ya berurusannya sama pasti orang sakit gitu. Terus juga yang tadi Nadia cerita untuk jaga malam di rumah sakit dengan cerita-cerita. Nah, kalau untuk cerita yang horor nih, Nat. Karena kan orang bilang, oh dokter jaga malam terus berurusan sama orang sakit, terus dengan hal-hal yang misalnya melihat ya orang-orang yang lagi terbaring sakit, terus juga ada juga yang wafat. Ini kan suatu hal yang biasa gitu untuk di bidang kesehatan. Nah, kalau Nadia begitu dengar, tidak takut kau? Iya, pasti kan ada beberapa ruangan itu kan Bang yang kedengarannya horor. Tapi mungkin kayak lebih ke capeknya kan Bang. Terkadang tuh ngerasa ada kayak percaya atau tidak seperti ketindihan gitu-gitu, terus ada kayak yang gedor-gedor gitu-gitu kan. Terus kayak ya udah karena sudah terlalu capek mungkin Bang, jadi menghiraukan saja. Terus kesurupan gitu dan lain-lain itu mungkin sering terjadi juga. Tetapi tetap aja tidur di ruangan itu ya gimana? Karena kayaknya lebih butuh tidur daripada ketakutannya itu sendiri. Jadi rasa takut itu hilang langsung, rasa tidur yang tinggi ya. Tidak peduli. Tapi ya karena terbiasa itu tadi Iya, ya, jadi benar. yang sudah seperti teman jadinya akhirnya ya. Iya, betul. Oh itu yang si A nih, sampai-sampai udah hafal mungkin Nadia ciri-cirinya. Oh itu yang kemarin malam. Oh itu yang kemarin. Nggak takut ini. Sudah skip-skip. Sudah skip-skip. Nah, yang lebih luar biasanya lagi pemirsa Opini, Nadia ini dari mulai waktu kuliah Nadia sudah aktif untuk berorganisasi di kampus, terus juga aktif juga untuk melakukan turun ke masyarakat ke 3T namanya, desa terpencil, terluar, dan juga tertinggal gitu. Nah, apa yang membuat seorang Nadia nih akhirnya ingin terjun ke ranah itu tenan? Sebenarnya kalau waktu SMA dan awal-awal kuliah itu nggak aktif Bang di organisasi OSIS sama BEM. Tetapi memang posisinya itu waktu kuliah itu kan mau coba deh ikut BEM, sebenarnya cukup telat sih karena kayak kayaknya
flat aja nih hidup, kayak pulang kuliah, pulang kuliah. Terus mencoba organisasi, tetapi kan memang pada basicnya atau pada dasarnya itu kan kedokteran itu tentang pengabdian ya Bang. Jadi memang ada pengabdian di masyarakat, kayak mengadakan pemeriksaan kesehatan dan sunatan dan lain-lain. Nah, waktu dari 2017 kebetulan saya bergabung di komunitas, mungkin ada yang mengenal tentang komunitas 1000 guru. Jadi komunitas 1000 guru ini sebenarnya pada dasarnya itu komunitas yang bergerak di bidang pendidikan, di daerah 3T. Itu saya pertama kali perginya itu di daerah Pinoraya, tetapi masih sangat-sangat bisa diakses. Yang lumayan jalannya itu di daerah Kinal-Jaya, di daerah Kinal-Jaya, di daerah utara. Itu karena truk nggak bisa nanjak, jadi kami harus jalan berkilo-kilometer dari sore sampai malam gitu baru sampai ke tempatnya, dengan sekolahnya yang hancur gitu, ada sekolah jauhnya juga gitu, dan melakukan pengobatan gratis. Waktu dulu kan memang pada waktu itu belum jadi dokter nih Bang ceritanya, jadi masih ngurus-ngurusin tentang kayak jadi yang ngasihin obat atau sekedar cuman ngurus-ngurusin surat menyurat. Terus ngelihat kakak-kakak dokter ini kayak mikir, kok mereka nih mau ya meluangkan waktunya gitu. Padahal mereka ini kayaknya nggak ada yang kurang deh gitu kan. Secara materi mungkin ada, apakah mereka masih punya waktu atau tidak, dan yang ikut pun juga orang-orang yang berulang. Terus kayak bertekad juga nih, kayaknya aku harus terjun nih ke masyarakat nanti setelah lulus gitu, dan memberikan pelayanan kesehatan, pengobatan gratis ataupun pemeriksaan kesehatan gratis untuk yang memang membutuhkan. Berarti yang menginspirasi itu tadi Nadia ikut di program 1000 guru ini, ketemulah sama kakak-kakak senior yang sudah jadi dokter, melihat mereka yang sudah jadi dokter aja tetap mau gitu terjun ke desa-desa dan pelosok lagi. Nah, akhirnya itulah yang pemirsa Opini yang membuat seorang dokter Nadia terinspirasi hingga saat ini juga masih aktif juga untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Nah, lebih lanjutnya lagi kita akan lanjut setelah yang lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di obrolan pas di sini.